Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Nuno Tavares ingin tinggalkan Arsenal secara permanen. Nuno Tavares membuat awal yang menjanjikan bersama Marseille dalam masa pinjamannya. Dirinya terus menjadi starter di 5 pertandingan Ligue 1 sebagai bek sayap kiri dan sukses membuat 3 gol untuk klub barunya itu. Arsenal diketahui tak memasukkan opsi atau kewajiban untuk membeli dalam kesepakatannya dengan Marseille. Namun Tavares mengaku jika dirinya sangat menginginkan adanya klausul pembelian jika kesepakatan pinjaman berakhir. Saya datang ke Marseille untuk akhirnya bisa bermain di posisi saya. Saat menandatangani kontrak dengan OM, saya ingin memiliki opsi pembelian, tetapi Arsenal menolak. Bersama agen saya, kami selalu menginginkan opsi pembelian ini, tetapi Arsenal tidak, ujar Tavares. Sekarang saya di OM, dan dengan atau tanpa opsi saya senang. Di Arsenal, saya mungkin hanya bermain di Piala FA dan Piala EFL, tandasnya. Mikel Arteta disebut terlalu banyak alasan. Mikel Arteta mendapat kritikan dari mantan pemain Manchester United, Roy Keane. Arteta dianggapnya pecundang dan selalu punya banyak alasan. Menurut Keane, pria asal Spanyol itu tak perlu punya banyak alasan. Arteta dinilai tidak sportif untuk mengakui kemenangan lawan. Begini, saya muak dengan segala macam alasannya. Arteta diwawancara usai laga, ia pecundang yang buruk. Tapi ia tetap harus memberi apresiasi yang layak buat Manchester United, ujar Keane kepada Sky Sports. Setiap kali ia kalah, itu karena mereka kurang maksimal atau karena alasan wasit. Jangan banyak membuat alasan, tambahnya. Mikel Arteta sebelumnya mengkritik konsistensi VAR yang membuat gol Martinelli dianulir Paul Tierney. Ia juga menganggap ada beberapa keputusan lain yang merugikan Arsenal. Arsenal butuh pemain seperti Christian Eriksen. Mantan pemain Arsenal, Paul Merson, turut mengomentari hasil minor mantan klubnya di matchday ke-6. Dirinya menilai jika lini tengah The Gunners butuh sosok seperti Christian Eriksen. Menurutnya, Eriksen memiliki visi dan jangkauan operan yang baik. Tanpa kehadiran gelandang sekelas Eriksen, akan sulit bagi Arsenal untuk tetap bersaing. Dia adalah pembedanya. Hal yang ada pada Eriksen dan tidak dimiliki Arsenal adalah kemampuan bola melewati garis. Arsenal tidak punya itu. Itulah hal yang membedakan kedua tim menurut saya, yakni umpan Eriksen, ujar Merson dikutip dari Metro. Jika Arsenal ingin mendatangkan gelandang, mereka bisa membawa pemain dengan status bebas agen, meski bursa transfer telah ditutup. Jika tidak, Arsenal harus menunggu hingga bursa transfer Januari 2023 resmi dibuka kembali. Arsenal sempat ajukan tawaran untuk Ferran Torres. El Nacional melaporkan bahwa Arsenal sempat berupaya untuk mengontrak penyerang Barcelona, Ferran Torres, saat penutupan jendela transfer musim panas ini. The Gunners mengajukan tawaran sekitar 30 juta euro untuk pemain Spanyol itu. Namun Barcelona enggan menjual pemainnya, lantaran Xavi Hernandez masih ingin memasukkan Torres ke dalam rencananya. Ferran Torres mulai kesulitan mendapat tempat di starting 11 Barcelona. Kehadiran Lewandowski dan Rafinha membuat dirinya jarang dimainkan. Belum lagi kembalinya Ansu Fati dari cedera. Torres pun hanya bermain 99 menit di 4 pertandingan terakhir La Liga. Selain krisis di posisi gelandang, Arsenal saat ini juga minus di posisi pemain sayap. Emil Smith-Rowe dikabarkan kembali mengalami cedera setelah laga melawan Manchester United. Arteta belum punya pengganti Martinelli dan Bukayo Saka. Saat ini hanya Marquinhos yang tersedia sebagai pemain sayap murni. Folarin Balogun makin gacor bersama Reims. Folarin Balogun tampil cukup impresif bersama Reims di musim ini. Balogun sampai saat ini telah mengemas 5 gol dan menjadikannya pencetak gol terbanyak ketiga di Ligue 1. Dirinya pun unggul 2 gol dari Lionel Messi.
Gol terbaru Balogun dicetak saat Reims bermain imbang 1-1 melawan Lens akhir pekan lalu. Sebelumnya, Balogun juga menyumbang 1 gol saat Reims menang 4-2 atas Angers. Mikel Arteta dan Edu Gaspar tahu persis bagaimana kemampuan yang Balogun miliki. Oleh sebab itu, opsi peminjaman dirasa akan sangat berguna untuk bisa memberinya menit bermain yang lebih. Balogun saat ini masih kalah bersaing dengan Eddie Nketiah bahkan Gabriel Jesus. Namun bukan tak mungkin, saat dirinya kembali, setidaknya Balogun bisa merebut posisi Nketiah dari skuad Arteta. Arsenal harus bangkit dari kekalahan pertamanya. Arsenal mengalami kekalahan pertama mereka di Premier League musim ini. Meski bermain baik melawan Manchester United, Arsenal harus mengakui keunggulan pasukan Erik ten Hag tersebut. Gabriel Jesus mengatakan bahwa Arsenal harus kembali bangkit dari rasa frustasi ini. Masih banyak pertandingan yang akan dimainkan dan masih banyak kesempatan untuk Arsenal meraih gelar di musim ini. Sekarang adalah waktu untuk belajar darinya dan berkembang. Kami melakukannya dengan sangat baik, tetapi masih ada yang perlu ditingkatkan, semua orang, individu, dan sebagai tim. Ujar Jesus. Itulah sepak bola dan kami melakukan ini. Tetapi terkadang lawan juga memiliki kualitas. Sekarang tantangan kami untuk meningkatkan banyak hal dan kembali dengan kuat. Tambahnya, Gabriel Jesus percaya bahwa kekalahan ini tak membuat mental Arsenal jatuh. Ia menegaskan bahwa pemain Arsenal semakin termotivasi dan mencoba terus berkembang di setiap pertandingan yang akan mereka mainkan. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!